Sobat BPPJN, welcome to podcast BPPJN DKI Jakarta, Jawa Barat. Kali ini ada yang berbeda karena Ayah udah nggak di ruangan lagi. Kali ini Ayah akan bahas tentang pembangunan tol Cisumdawu. Yang pastinya sama orang yang tahu banget nih tentang tol pembangunan Cisumdawu ini. Seperti apa, kita langsung aja tanyain sama Bapak Yusrizal. Selamat datang di podcast BPPJN, Bapak. Baik. Sehat alhamdulillah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya, walaupun sedang dalam pandemi tapi tetap ya kerja nomor satu ya Pak. Betul. Siap. Bapak dapat WFH? WFH ada. Ada dapat ya, tapi tetap juga tetap kerja kita langsung ya. maksimal di lapangan sesuai protokol. Nah, boleh Bapak diperkenalkan kepada sobat BPPJN, Bapak Yusrizal ini sebagai apa? Baik. Sobat BPPJN, saya Yusrizal Kurniawan. Tugas saya saat ini adalah sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu. Ya, jadi tugas kami adalah sebagai pengelola anggaran ya, untuk membangun Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu, yaitu di seksi 1 dan seksi 2 yang memang ditugaskan pemerintah ya, sebagai pelaksananya. Oke Pak, saya sendiri sebenarnya ini tol dengan tunnel pastinya kan, karena biasanya tol itu ya udah jalan aja gitu kan bebas hambatan, tapi yang ini ada tunnelnya. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak awal mulanya kenapa akhirnya tol Cisumdawu ini dibuat, apalagi dengan konstruksi seperti ini, tunnel. Ya baik, jadi tol Cisumdawu ini memang pada awalnya itu dilaksanakan konstruksinya mulai tahun 2011 ya. Jadi alasan dibangunnya tol Cisumdawu ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentunya dengan adanya aksesibilitas wilayah ya, dari Cekungan Bandung menuju Sumedang, kemudian yang saat ini setelah selesai yaitu tol Cipali KM 152, kemudian berlanjut ke Cirebon. Jadi pertumbuhan ekonomi secara nasional ya, maupun nantinya secara regional diharapkan dapat meningkat pesat secara signifikan. Dan selain itu juga setelah pertumbuhan ekonomi mungkin juga nanti sebagai akses penghubung nanti tol Cisumdawu ini ke Bandara Internasional Kertajati di Majalengka. Jadi sebagai akses juga langsung menuju tol Bandara Kertajati, di mana hanya waktu tempuhnya sekitar 40-50 menit nantinya. 40-50 menit saja, yang tadinya mungkin bisa 2-3 jam ya Pak ya? Betul. Ke Majalengka. Selain itu juga untuk menghindari kepadatan lalu lintas Mbak ya. Jadi yang selama ini jalan nasional Tanjung Sari, Cadas Pangeran memang sudah tinggi trafik ya, ditambah lagi daerahnya juga rawan longsor. Jadi tol Cisumdawu ini sangat bermanfaat sekali nantinya untuk konektivitas wilayah. Oke, dan untuk total panjangnya nih Pak, tol Cisumdawu itu berapa ya? Jadi total panjang tol Cisumdawu ini yang terbentang dari Cileunyi sampai Dawan KM 152 Cipali ini adalah 61,7 km. Jadi dari seksi 1 itu adalah sekitar 11,45 km, kemudian seksi 2 17,05 km, sisanya seksi 3, 4, 5, 6 itu yang dibangun oleh BUJT itu sepanjang 33,2. 33,2. Wah, tapi akhirnya mempercepat ya Pak ya pastinya ya. Insya Allah, untuk pasti. perjalanannya juga pastinya, apalagi namanya bebas hambatan ya, makanya dibuatlah akhirnya tol Cisumdawu ini. Tapi boleh dong Pak diceritain, Cisumdawu itu kepanjangan kah atau ada arti tersendiri? Ya, jadi Cisumdawu ini memang singkatan ya, singkatan dari daerah yang dihubungkan, yaitu sejak di daerah Cileunyi ya, Bandung Barat, Cileunyi, kemudian ke Sumedang, Sumedang, kemudian Dawan, jadilah namanya Cisumdawu. Oke, itu ya, jadi kepanjangannya dari Cisumdawu ya, daerah-daerah yang dilewatin. Nah, tadi juga udah ada nih sekitar 33 ya Pak ya, kilometer itu. Betul, 33 tuh, 33. 61,7 totalnya km. 61. Iya, Oke. Nah, untuk pembangunannya sendiri nih Pak, apalagi kan ini mungkin akan jadi yang pertama betul ya, tunnel Betul. ke terowongan ini. Nah, adakah kesulitan tersendiri untuk pembangunannya, dan kenapa akhirnya memutuskan bahwa kayaknya bisa dibuat menjadi tol dengan tunnel aja gitu? Iya betul. Jadi
Tol Cisumdawu ini trasenya itu melewati daerah perbukitan, ya, daerah perbukitan yang memiliki lereng dari yang landai sampai curam, sekitar 5 derajat sampai 50 derajat kemiringannya. Kemudian setelah itu trase Tol Cisumdawu ini juga melalui daerah perbukitan vulkanik yang usianya mungkin kuarter atau sekitar 25 tahun, di mana sangat lapuk gitu. Jadi sangat lapuk. Kemudian juga daerah Cisumdawu, Tol Cisumdawu ini banyak melewati aliran sungai, kemudian alur alam, dan juga banyak melalui mata air, dan juga banyak longsoran lama. Nah, jadi dari kesimpulan tersebut bahwa Tol Cisumdawu ini konstruksinya ya dibangun itu harus memiliki faktor keamanan sesuai ketentuan atau kaedah teknis, ya, kaedah teknis sehingga nantinya aman dilewati setelah operasional dalam sampai jangka panjang amannya. Jadi seperti itu. Khusus untuk tunnel sendiri memang salah trase ini melewati daerah perbukitan ya. Panjangnya di sini adalah sekitar 472 meter. Tantangannya adalah memang baru pertama kali dibangun dan tadi daerahnya adalah melalui vulkanik ya, deposit Gunung Tampomas dan juga Gunung Tangkuban Perahu. Jadi tanah di sini memang lapuk sehingga dibutuhkan suatu rekayasa teknik tadi, yaitu metodenya adalah New Austrian Tunneling Method dengan penyangga di atas roof ya di tunnel, setelah itu di shotcrete, baru kemudian kita gali, setelah aman deformasinya baru kita cor dengan tombok jambu. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti banyak banget ya Pak yang akhirnya harus dilewati untuk pembuatan si tol tunnel ini pastinya ya, Tol Cisumdawu. Betul. Nah, untuk pembuatannya sendiri mungkin Sobat BPJN pasti kepo nih, cara buatnya gimana sih, alat berat seperti apa yang digunakan sampai akhirnya membuat tunnel seperti ini? Iya, jadi kalau tunnel ini memang tadi sudah sedikit kami jelaskan, alat berat yang digunakan sebenarnya sederhana. Namun di sini diperlukan data akurat ya mengenai kondisi geologi. Jadi jengkal demi jengkalnya kita ada geologi forecast ya. Baru setelah itu kita gali. Baru perkuatan ya, kemudian kita gali perkuatan, kemudian setelah itu dicor. Nah, kekhususan dari tunnel sendiri ini mungkin dari roof dan shotcrete yang digunakan itu ada campuran dengan steel fibernya. Steel fiber, jadi material shotcrete yang dicampur steel fiber. Kemudian pengecorannya sendiri itulah yang mungkin sedikit berbeda, yaitu menggunakan bekisting raksasa atau fombok jumbo, di mana pengecorannya bertahap dari daerah bawah, kemudian tengah dan atas. Nah, itulah bentukan tunnel yang kita lihat sekarang ini yang merupakan bagian struktur lining konkretnya. Nah, sekarang ini telah terlihat, mungkin masih tersisa beberapa aksesori yang harus dipasang dan nantinya akan ada pengaspalan atau blacktop. Akan ada pengaspalannya, jadi sebenarnya lumayan masih banyak juga ya Pak yang dikerjakan lagi ya untuk lebih ke detailing mungkin ya Pak ya. Betul, yang masih ya, harus dikerjakan lagi pastinya. Nah, untuk Tol Cisumdawu ini Pak, katanya ini adalah termasuk FSN, proyek strategis nasional. Nah, itu kenapa sih Pak akhirnya sampai dikategorikan sebagai FSN? Ya betul Mbak Aya, jadi Tol Cisumdawu ini masuk dalam proyek strategis nasional oleh pemerintah dikarenakan memang tol ini akan diharapkan nantinya setelah beroperasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara regional maupun nasional ya, tentunya dengan tumbuhnya kawasan-kawasan industri baru, kemudian tumbuhnya kawasan-kawasan pariwisata baru. Tentunya di situ akan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Di situ diharapkan nantinya selain pertumbuhan ekonomi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jadi pemerataan pembangunan dengan jalan tol Cisumdawu ini terutama di wilayah tengah Jawa Barat itu akan semakin terasa. Dan juga aksesibilitas dan konektivitas jalan ya menghubungkan wilayah tengah dari Cekungan Bandung kemudian ke daerah utara menuju Majalengka dan Cirebon itu dapat terwujud ya, tersambung dan juga tentunya menuju daerah Bandara Kertajati. Nah, itu mungkin sebab di mana tol Cisumdawu ini menjadi proyek strategis nasional yang memang harus segera dipercepat ini pelaksanaannya. Oke, nah karena ini adalah PSN otomatis ini pasti udah ditunggu-tunggu banget ya Pak ya. Untuk masyarakat juga digunakan karena yang saya lihat juga memang banyak banget keuntungan dari pembuatan tol Cisumdawu ini. Nah kira-kira perkiraan ini Pak ya, kapan sudah bisa digunakan ya? Atau mungkin ada jangka waktu sekian bulan lagi bisa digunakan? Seperti apa itu Pak? Ya, jadi target yang diberikan oleh pimpinan kami untuk tol Cisumdawu ini memang pada akhir 2021 harus selesai secara keseluruhan dari seksi 1 sampai seksi 6. Khusus yang dibangun oleh pemerintah di sini seksi 1 dan seksi 2. Seksi 1 itu diharapkan dari Cileunyi sampai Rancakalong itu selesai di bulan November 2021, sedangkan itu seksi 2 dari Rancakalong sampai Sumedang itu diharapkan selesai di bulan Agustus 2021. Sedangkan untuk seksi 3 saat ini memang sudah selesai dan seksi 4, 5, 6 diharapkan dapat selesai di tahun 2021 akhir. Namun semuanya itu tergantung dari progres pembebasan lahan juga yang secara paralel ya dilaksanakan sambil kita melaksanakan konstruksi jalan tol Cisumdawu, di mana di seksi 1 pembebasan lahannya tinggal 7%, seksi 2 tinggal 4,5% lagi, seksi 3, 4, 5, seksi 3 itu sudah selesai, 4, 5, 6 diharapkan di akhir di 2020 ini bisa selesai, sehingga secara keseluruhan jalan tol Cisumdawu ini selesai ditargetkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2021. Oke, tapi kita doain aja Pak ya, semoga bisa lebih cepat mungkin ya, kita nggak ada yang tahu ya. Jadi setelah beres ini bisa secepatnya dipergunakan juga oleh masyarakat pastinya. Karena kalau mau tahu nih, ini benar-benar keren banget ya Pak ya. Dari tadi kita udah sempat jalan-jalan sedikit tentang melihat-lihat bagaimana keadaan dari tol Cisumdawu ini, dan memang benar-benar panjang banget dan juga pastinya berbeda. Jadi kayaknya kalau pas masuk sini, ini kayaknya bukan di Indonesia deh. Keren banget. Nah tadi juga Ayah Pak ketika keluar dari tol Cileunyi itu ngeliat ada simpang Cileunyi. Apakah itu termasuk juga dari pembangunan tol Cisumdawu atau berbeda? Betul Mbak, jadi simpang Cileunyi tadi yang mungkin Mbak Ayah melewati kawasan tersebut, simpang Cileunyi tersebut bagian dari seksi 1 jalan tol Cisumdawu, di mana nantinya di simpang Cileunyi itu akan ditata ya trafficnya sedemikian rupa sehingga tidak semrawut seperti sekarang. Jadi di situ nanti ada overpass, ada simpang susun ya, dan juga ada underpass yang menuju akses Garut. Jadi nanti bakalan keren banget. Gitu. Ini nggak sabar banget sih ya. Belum jadi aja udah keren banget Pak. Jadi ketika nanti tol Cisumdawu ini sudah selesai Pak, mungkin ada pesan-pesan tersendiri untuk masyarakat dan juga seluruh warga yang menggunakan tol Cisumdawu ini. Boleh disampaikan untuk Sobat BPJN? Iya, Sobat BPJN semua, kami sebagai pelaksana jalan tol Cisumdawu ini mengharapkan nantinya setelah jalan tol Cisumdawu ini beroperasi, mohon dapat mematuhi semua rambu yang dipasang nantinya di jalan tol Cisumdawu, dan juga mengharapkan juga bahwa Sobat PPJN ini nantinya setelah jalan tol Cisumdawu beroperasional dapat juga menggunakan tol Cisumdawu ini sebagai jalan tol menuju Bandara Kertajati yang nantinya akan diproyeksikan sebagai pengganti Bandara Husein Sastranegara di Bandung, sehingga jalan tol yang Sobat PPJN lewati sini nantinya ini dapat bermanfaat untuk
perekonomian, ya, pertumbuhan perekonomian di wilayah regional Jawa Barat maupun nantinya di secara nasional pertumbuhan ekonomi. Demikian mungkin pesan dan kesan dari kami sebagai pelaksana Jalan Tol Cisumdawu. Nah, itu dia Sobat BPJN. Jadi untuk kamu mungkin yang penasaran banget bagaimana sih perkembangannya dalam pembangunan Tol Cisumdawu ini akan seperti apa dan juga akan selesai kapan, kamu bisa cek di seluruh sosial medianya BPPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Terima kasih banyak Bapak Baik, Yusrizal sama-sama. sudah memberikan informasi yang sangat lengkap banget tentang pembangunan Tol Cisumdawu. Semoga sukses ya Pak. Terima dan kasih. pastinya sehat selalu ya, Amin, apalagi di amin, tengah ya Rabbal kondisi alamin. seperti Mohon ini. doa dan dukungannya. Siap. Terima kasih banyak Ya. Pak. Itu dia Sobat BPJN episode kali ini yang membahas tentang pembangunan Tol Cisumdawu. Dan nantikan lagi episode selanjutnya karena Ayah akan membahas lebih banyak lagi tentang BPPJN, fungsi dan tugasnya. Sampai jumpa, see you!